Pemirsa, nama mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akhir-akhir ini kembali mencuat ke publik. Namun, nama Pak Nadiem terseret kasus dengan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah yang diberikan ke sejumlah sekolah pada masa pandemi. Kejaksaan Agung ataupun Kejagung menduga ada pemufakatan jahat karena proyek ini dilakukan tanpa proses lelang. Berikut kami hadirkan informasinya pada segmen telusur kasus. Pada tanggal 20 Mei 2025 terungkap kasus dugaan korupsi Chromebook oleh Kementerian Kemendikbud, yaitu Kemendikbudristek. Nilai proyek mencapai 9,9 triliun dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan ketidaksesuaian antara kebutuhan sekolah dan perangkat yang diadakan banyak sekolah, termasuk madrasah dan pesantren. Mengenai perangkat yang tidak sesuai infrastruktur mereka, misalnya kebertasasan masih berjalan dan menimbulkan kegaduhan publik serta keraguan terhadap integritas lembaga pendidikan. Analisis masalah kemudian dianalisis oleh MLPI, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, dalam planning, organizing, dan executing dan controlling. Planningnya dalam kasus ini tidak berbasis kebutuhan real satuan pendidikan Islam, tidak ada asesmen partisipatif. Kemudian organizing, tidak melibatkan satuan pendidikan dalam pengambilan keputusan. Koordinasi vertikal lemah. Pelaksanaan ataupun actuating cenderung top down dan memaksakan penggunaan alat yang tidak kontekstual. Lalu dalam pengawasan lemah, tidak ada controlling kualitas. Kita kaji atau analisis dari nilai-nilai manajemen pendidikan Islam, perihal amanah, maslahat, dan juga syuro ataupun musyawarah. Amanah tidak terlalu amanah. Kemudian maslahat bagi yang menerima, tapi madarat bagi yang tidak menerima. Madaratnya banyak, maslahatnya sedikit. Kemudian dalam musyawarah, minim perlibatan stakeholder baik madrasah, pesantren maupun guru-guru lapangan. Lalu kita analisis dari total quality teori manajemen. Dalam kasus ini tidak ada peningkatan mutu berbasis data, tidak ditetapkan ataupun diterapkan sistem evaluasi yang mengukur dampak terhadap output pendidikan. Lalu tidak ada continuous improvement, hanya proyek instan. Nah, dengan demikian hal tersebut kita harus memiliki solusi struktural seperti apa. Dengan timbulnya kasus ini, maka saya sarankan solusi ini pertama, audit independen dan penguatan lainnya. Kemudian penguatan sekolah, madrasah, dan pesantren yang menerima bantuan harus punya laporan publik dan audit berkala. Pelibatan lembaga Islam dalam penyusunan kebijakan teknologi, libatkan asosiasi pesantren, sekolah, madrasah agar kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan dan kapasitas. Dan yang terakhir, pelatihan manajerial dan teknologi bagi pimpinan lembaga pendidikan. Yuk kita refleksi pribadi, khususnya bagi diri saya, umumnya untuk kita semua. Sebagai bagian dari komunitas pendidikan Islam, saya merasa prihatin bahwa anggaran sebesar itu tidak berujung pada peningkatan mutu belajar, akan tetapi justru menimbulkan krisis kepercayaan publik. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, dan maslahat harus menjadi dasar dalam manajemen pendidikan. Teknologi seharusnya menjadi alat bantu, bukan tujuan utama dalam dunia pendidikan Islam. Kemudian, kebutuhan peserta didik dan keberkahan penggunaan dana harus lebih diutamakan daripada proyek-proyek pencitraan sesaat. Dari Bandung, tim liputan Nusa Alpa TV mengabarkan. See you.